Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Islam rahimakumullah. Hari Jumat ini hari yang lumayan spesial karena bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj. Banyak pamflet, banyak gambar-gambar bertebaran memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentu setiap khotib, setiap dai, setiap penceramah menceramahkan topik yang sama. Bagaimana kita meneladani atau mengingat-ingat nilai dari Isra Mi'raj itu sendiri. Kurang lebih bahwasanya Nabi Muhammad SAW diisrokan oleh Allah setelah beliau menghadapi bertubi-tubi ujian atau ujian yang sangat-sangat besar. Dan ujian-ujian seperti ini atau ujian yang besar yang sampai menguras tenaga pikiran kita pasti akan kita lalui karena kita manusia hidup di dunia. Allah memberikan semacam hadiah kepada Nabi Muhammad atau kalau zaman sekarang healing setelah stres yang berlebihan karena masalah yang luar biasa. Biasanya para motivator atau dai itu banyak yang mengutip ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau kita mau lihat tafsir, kebanyakan tafsir itu menafsirkan tidak sesuai dengan yang dipahami para dai. Kalau kita pahami, oh kamu punya masalah ya, tapi pasti masalahmu itu sesuai dengan kapasitasmu. Dibawa diseret kepada permasalahan dunia. Aslinya tidak mengapa, karena itu tidak melanggar perintah-perintah syar'i atau melewati batas-batas syariat. Akan tetapi kita bisa melihat banyak orang yang dengan ujian dunianya disitulah mereka merenggut ajalnya. Bagaimana anak-anak Palestina, apakah mereka harusnya mampu menanggung ujian itu? Akhirnya mereka juga nyawanya ikut terkorban. Ayat itu aslinya spesifik membahas tentang taklif ataupun Allah sudah membebankan kepada manusia beberapa macam ibadah yang itu sudah dihitung tidak memberatkan manusia berupa sholat, zakat, puasa, tentunya yang wajib-wajib. Itu tidak menjadi beban manusia karena sudah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat itu bisa ditarik kepada kehidupan dunia kita, memang bisa. Dan banyak motivator, banyak ustadz yang menyampaikan itu juga. Akan tetapi maknanya tidak 100% seperti itu. Kadang bahkan itu tidak sesuai dengan realita ketika itu dipaskan dengan kehidupan dunia. Katanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali kemampuan. Kok ada orang atas musibahnya sampai meninggal? Ini gimana? Karena hanya diseret kepada permasalahan
dunia saja. Padahal kalau kita mau lihat tafsir, walaupun tidak semua tafsir, cuma kebanyakan tafsir itu lagi berbicara masalah hukum taklifiyah, hukum yang telah Allah bebankan berupa ibadah-ibadah kepada makhluknya, kepada manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga wasiat-wasiat yang selalu disampaikan khotib dalam mimbar-mimbarnya, yaitu wasiat takwa. Dan patutlah kita selalu berwasiat kepada sanak famili kita, sanak saudara atau seluruh kaum muslimin dengan wasiat takwa. Memang biasanya wasiat yang diulang-ulang hilang rasanya, masih ada ucapannya, kan begitu. Khotib ya menyampaikan, tapi kita seolah merasa sudah takwa, oke. Tapi tidak terasa apa itu urgensi takwa, esensinya apa, kekuatan dari kata takwa itu apa. Memang secara mudah kita mempunyai bahasa yang sangat ringkas, yaitu menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dan menaati ataupun mengerjakan perintah-perintah yang sudah diajarkannya. Tapi dengan kalimat takwa itu banyak hal berubah. Ada orang yang ingin maksiat, tinggal klutik maksiat, tidak jadi. Ada yang orang futur, orang kafir, kemudian masuk ke dalam Islam atau semangat kembali beribadah, ya hanya karena kalimat takwa tadi. Maka itu kalimat sakral, yang mana dalam Quran juga dijelaskan itu satu-satunya bekal nanti kalau kita pulang ke kampung halaman, yaitu kampung akhirat. Karena kalau kita lihat ada di surat Al-Mu'minun, di surat ini bahkan dijelaskan kehidupan dunia itu tidak ada hitungannya. Makanya ada satu hadis kan, dunia itu bagi Allah tidak lebih daripada sayap nyamuk, kan begitu. Sangat-sangat tidak bernilai. Nah, kita juga sama. Saya bacakan di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai nanti ayat 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami ciptakan manusia itu berasal dari tanah, ya saripati tanah, yaitu dulu Nabi Adam. Kalau kita selanjutnya tidak diciptakan dari tanah. Tapi di situ nanti ada proses daripada darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian disempurnakan dan disempurnakan terus. Seperti itu. Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, kemudian ciptakan tadi dari mulai mudghah, 'alaqah, seperti orang berproses di dalam janin, di dalam rahimnya seorang ibu. Ketika sudah menjadi sebuah ciptaan atau murni sudah manusia, sudah ada mulutnya, sudah ada hidungnya, sudah ada telinganya, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, sudah berbentuk manusia, tadi hanya segumpal darah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebagai zat yang sangat baik membentuk kita manusia. Tapi ayat setelahnya, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kita jadi manusia, lahir, tapi ayat setelahnya tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah itu nanti kamu langsung menjadi mayit. Seperti ada yang hilang kan Pak, kalau kita lihat tuh. Mana hidup di dunianya mana? Harusnya habis kita lahir jadi sesuatu yang lain, yaitu spesies manusia. Mana perjalanan di dunianya? Tidak ada di sini. Langsung ayat setelahnya tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Habis itu kamu nanti mati jadi mayit. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kamu dibangkitkan, dihisab. Maka salah satu renungannya, kehidupan di dunia ini 65 tahun, rata-rata orang 63 tahun. Bagaimana kehidupan baginda kita Nabi Muhammad? Itu sangat-sangat sebentar. Yang sebentar itu saja manusia tidak menyadarinya. Betul-betul bahkan banyak yang menikmati saking nikmatnya sampai lalai. Bahwasanya kehidupannya cuma sebentar kok. Kemudian ketika sudah meninggal, mereka mati. Nah, disitulah orang-orang yang lalai tadi baru ingat. Bagaimana perkataan Imam Ghazali yang sangat terkenal. An-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu sak janjane iki ya turu kabeh. Kita hidup di dunia itu ya tidur semuanya, enggak sadar.
Wa idza matu intabahu. Kalau nanti bangun, ketika mati meninggal, barulah mereka itu sadar. Barulah mereka itu terbangun. Terbangun bagaimana maksudnya? Ternyata yang bermanfaat dulu di dunia itu ya hanya sholat, hanya rukuk, hanya sujud. Tapi mereka tidak tahu itu. Tahunya ketika setelah mati. Nah, sebagaimana surat At-Takatsur juga sama. Alhaakumut takatsur. Kamu sekalian celaka gara-gara memperbanyak harta, numpuk-numpuk harta. Enggak sadar, enggak disadari, dikira itu manfaat. Dikira manfaat. Ternyata hatta zurtumul maqabir. Selesai sudah ketika kita masuk kuburan. Kalla saufa ta'lamun. Nanti bakal kamu tahu, pasti kamu tahu. Pasti tahu. Itulah kita manusia. Biasanya lalai sekali terhadap hal-hal yang pasti. Dan kita mempertaruhkan hal yang pasti tadi dengan hal-hal yang tidak pasti. Kehidupan dunia itu memang seperti tidak pasti. Yang pasti adalah kematian. Yang pasti adalah surga neraka. Tapi kita pertaruhkan hal-hal yang pasti tadi hanya mengejar sesuatu yang tidak pasti, yaitu dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Islah. Saya mengganti Ustadz Mujiono, biasanya kalau hari Selasa, ini hari Sabtu, Jumat malam Sabtu. Jadi beliau meminta saya untuk menggantikan beliau, ya saya isi dengan buku yang biasanya kami kaji saja, yaitu Sifat Nahwal Jinan, berlomba-lomba menuju surga. Behind the screen-nya atau awalnya kenapa ada bab ini, ya karena bagaimana sudah kita ulang-ulang, kita ini kan keluarga surga yang diboyong oleh setan ke dunia. Visi misi terbesar kita adalah kembali ke kampung halaman, yaitu surga. Maka di sini judulnya Sifat Nahwal Jinan, berlomba-lomba menuju kampung halaman, yaitu kampung surga. Lomba karena kita mau pulang. Bagaimana nanti mudik orang itu kan rebutan tiket, rebutan kendaraan, apalagi kalau ada transportasi gratis, rebutan semua. Kenapa? Yang dirindukan ya kampung halaman. Padahal biasanya di perantauan itu sudah punya segalanya. Kampung halamannya loh omai reot, jelek, tapi itu tetap dirindukan. Kenapa kita rindu sekali terhadap surga? Yo, karena memang asalnya di sana. Awal mulanya di sana. Kemudian kita turun ke dunia menjadi apa? Bahasa Al-Baqarah itu khalifah di dunia untuk mengatur dunia ini. Tapi ya justru di surat yang lain, innal insana dzaluman jahula. Manusia itu sangat dolim, sangat bodoh. Kenapa? Sudah diserai dunia, katanya sanggup, kan begitu. Karena amanah itu kan mau diserahkan ke gunung, nggak mampu. Serahkan ke siapa? Nggak mampu. Manusia mau. Makanya manusia itu paling dolim, paling jahil. Setelah diserai dunia, diserai bumi, hutannya dibabat, digeruk tanahnya, akhirnya ya kita sendiri yang merusak dunia atau merusak bumi ini. Judul yang sudah di-share oleh admin Masjid Al-Islah yaitu keadaan kita dan keadaan mereka. Maksudnya keadaan kita orang yang hidup di dunia 2026 ini dengan orang yang hidup di dunia berapa ribu puluh tahun yang lalu. Sama apa enggak? Nek buminya ya jelas sama. Rob yang diibadahi ya jelas sama. Cuma kan beda aktor. Nah, kita ingin tahu dulu aktor-aktor yang hidup di bumi yang sekarang kita tempati ini bagaimana? Mereka ngapain aja? Memang beda fasilitas. Dulu tidak ada fasilitas gepeng yang bisa melihat semua arah. Sekarang ini HP. Tapi dalam masalah peribadatan, dalam masalah kesemangatan kita bisa track recordnya mereka bagaimana. Nah, sehingga itu nanti bisa membuat kita mungkin lebih bersemangat. Nah, yang dipakai di sini ada metode yang digunakan oleh pengarang yaitu Syekh Khalid Abu Syadi, yaitu dengan membandingkan. Biasanya kan perbandingan ini kan bisa menjadi tolak ukur. Ada yang ingin meningkatkan kualitas sekolahnya, maka mereka studi banding. Ada bandingnya, membandingkan. Gimana tuh di sana untuk dipelajari kemudian di sekolah yang lain. Ada orang tua, anak ini gak sesuai ekspektasi, dibandingkan sama anak tetangga. Delok tole, kalau anaknya kayak dibandingkan. Memang banding-bandingkan ini
mujarab atau ampuh biasanya untuk membuat orang mbah gregeten, mbah sadar gitu ya. Nah, akhirnya ya di buku ini tips ini dipakai ya oleh Imam Khalid Al-Syadid, dibandingkan gimana ibadahmu dibandingkan orang-orang zaman dahulu. Wong sing digoleki ya padha surga. Yang diibadati itu juga sama-sama Allah kan begitu. Makanya sekarang dibandingkan. Nek kita sekarang yang duduk di masjid ini merasa soleh sekali, apa iya kan begitu. Orang dahulu itu bagaimana? Apakah ada kita mungkin ibadah kita itu secuil kukunya orang-orang soleh zaman dahulu atau memang kita lebih ternyata orang zaman dahulu nggak ada apa-apanya sama kita? Mungkin gitu. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Haluna wa haluhum, keadaan kita dengan keadaan mereka, para salaf tentunya. Hadhil ghaflah dafa'at Ibnul Jauzi ila ayyujiba man yas'alahu. Ayajuzu li an afsaha nafsi fi mubahil malahi. Fa ajabal qailan inda nafsuka ma yakfika minal ghaflah. Suatu saat ada sesuatu yang menggelitik Imam Jauzi. Beliau ditanya sama orang gitu ya. Wahai Imam, boleh enggak kita itu menikmati hal-hal yang mubah? Kita nikmati betul. Liburan, happy-happy kita nikmati betul. Kalau anak-anak muda, ini game ini mubah ini Pak. Wong juga enggak maksiat, ini mubah ini. Kita nikmati betul, boleh apa enggak ini? Boleh enggak kita menjerumuskan diri kita menikmati hal-hal yang mubah? Sangat-sangat menikmati. Menikmati hal yang mubah. Pak Ajaba qailan, beliau menjawab dengan sebuah perkataan. Inda nafsika ma yakfika minal ghaflah. Nafsumu itu sudah cukup menjadi kelalaianmu. Maksudnya enggak usah kamu sengaja memperenak diri dengan hal-hal yang mubah tadi. Maka nafsu kita itu sudah cukup. Biasanya nafsu kita itu lalai ngapain saja hal-hal yang mubah, yang tidak disengaja, itu sudah cukup. Nggak usah mbok sengaja hal-hal yang mubah yang lainnya. Hal yang tidak disengaja, hal yang mubah itu sudah cukup. Biasanya kita penat malam-malam ya ngopi. Ya mbok sengaja apa nggak sengaja? Tapi seperti itu, nggak usah kita sengaja. Oh nanti ngopi sampai jam 12, disengaja betul diatur. Yang tidak sengaja saja sudah terlalu banyak kelalaian-kelalaian kita. Nggak usah menikmati hal yang disengaja betul. Tapi kalau ibadahnya ya oke. Tapi ini kita bicara hal-hal yang mubah. Mubah disengaja terus dinikmati. Nggak usah seperti itu. Kata Imam Jauzi, yang tidak disengaja saja terus kakean. Ngapain sengaja hal-hal yang mubah-mubah itu kita nikmati. Cocok nggak ini untuk keadaan kita sekarang? Katanya nggak cocok. Kita sangat menikmati masalahnya. Paling tidak semua aplikasi meniru TikTok ada scroll itu 1 jam itu nggak bakal terasa, betul, nggak terasa. Oh enak itu kan, satu video memang cuma berapa biasanya 1 menit, setengah menit, tapi itu bisa menjadi berjam-jam. Karena itu mubah, melalaikan. Nah kalau hal nggak melalaikan, boleh ibadah, membaca Quran, insya Allah tidak melalaikan. Kenapa? Karena kita sudah pingin lari cepat-cepat gitu ya. Ini soalan kok gak sak jus-jus ini soemen ini. Gimana ini? Ya, dilempar lebih dari kok masih banyak dihitung lagi itu. Tenan kok ya udah banyak. Tapi kalau kita scroll itu kan gak kerasa. Nah, maka seperti itu maksudnya. Hal-hal yang gak kita sengaja dari kemubahan sudah terlalu banyak. Gak usah menyengaja, tidak usah menyengajakan diri menikmati hal yang mubah. Nanti malah berlebihan. Itu yang dikatakan Ibnu Jauzi. Nek masih nggak terima, kita masih ngeyel. Ya, terus enak kok lah, sudah zamannya gitu ya. Sampaikan lagi. Fa ini i'taradu mu'taridun atainahu bi kalamin Ibnu Qayyim haitsu qala la budda min sinnatil ghaflah wa ruqatil ghaflah walakin kun khafifun naumi. Kalau kamu masih ngeyel, maka kami datangkan perkataan Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim sama Ibnu Jauzi ini biasanya orang sama-samakan. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada yang Ibnu Jauzi. Ini 2 orang yang berbeda. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu biasanya kita kenal tuh murid langsungnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Itu yang paling terkenal dari Ibnu Qayyim. Kalau Imam Ibnu Jauzi beda lagi. Beliau berkata, orang itu harus membatasi diri daripada kenyamanan yang melalaikan dan jebakan-jebakan yang melalaikan. Harus dibatasi. Kalau contoh kita main HP, dikasih waktu alarm setengah jam. Nanti ini setengah jam bisa muni ting 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 setengah jam. Walakin kun khafifun naum, akan tetapi harusnya yang tidak boleh dibatasi itu ya seperti hal-hal tidur yang sebentar kemudian bangun lagi. Intinya pengen menyampaikan Ibnu Qayyim, semua yang ghaflah, yang melalaikan, batasi diri. Saya sering menyampaikan ke santri, kita ini generasi alpha apa generasi Z itu tidak bakal terasa main game itu 2 match, 2 pertandingan, 3 pertandingan itu bisa 4-5 jam. Maka solusinya kasih alarm. Saya kasih biasanya jangan seperti itu. Tidak apa-apa nge-game karena itu mubah. Tapi ya kasih alarm. Kalau nge-game-nya itu 2 jam. Hal positif yang lain juga harus 2 jam. Macul contohnya bantu orang tua. Harus ada batas. Ya, sebelum liburan biasanya saya ingatkan terus. Allah alam di rumahnya bagaimana. Tapi sudah ada peringatan itu. Karena hal-hal yang melalaikan itu enak sekali. Kalau mereka tidak berusaha atau tidak biasa mencatat, membatasi diri, ya mereka tidak punya kemampuan untuk mengatur diri. Dan satu lagi yang sekarang sedang saya gembar-gemborkan terus di santri, saya bilang orang-orang tua zaman sekarang itu, ya mungkin termasuk kami, ya yang menjadi orang tua, sangat susah ngomong tidak untuk anak. Kalau jenengan yang sepuh-sepuh mungkin masih mudah, Pak. Untuk kepada cucu mungkin yang susah sekarang. Ya, putune ya. Kepada anak itu jarang sekali ngomong tidak. Akibatnya apa? Anak-anak kita sekarang mutungan, Pak. Kalau ketemu satu hal tidak dikabulkan, mutungnya lama sekali. Ya, mutungnya lama sekali. Begitu. Ya. Dan itu real zaman sekarang banyak sekali seperti itu. Karena zaman dahulu kita dikatakan tidak atau banyak keinginan yang tidak terkabul. Ya, satu orang tuanya galak, yang kedua memang nggak punya kekuatan gitu ya. Pingin mobil, pingin Tamiya, pingin permen enak, nggak bisa, nggak ada uang kan begitu. Apalagi didikan VOC dulu kita itu diajar sama orang tua. Yang terakhir sangat mengenaskan ada postingan guru itu royok sama anak muridnya. Saya luar biasa gimana. Nggak bisa membayangkan kalau sampai rumah itu anaknya diapain sama orang tua. Apakah didukung atau bagaimana? Ya, Allah alam bagaimana teknisnya atau kejadiannya kita kurang tahu. Tapi kan ya seperti itu. Dulu pondok dicecar karena santri itu cium tangan ke kiai. Apakah pendidikan seperti itu yang diinginkan oleh bangsa kita? Kan itu sangat bertolak belakang. Maka kemampuan-kemampuan kita untuk menguasai diri tidak terhanyut ke dalam hal-hal yang ghaflah, yang melalaikan. Ini penting sekali. Dan kita harus tularkan kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ya tadi profesional. Kalau apa? Dibatasi waktunya. Kasih alarm, kasih peringatan. Dan dibiasakan. Kalau tidak lulus, ya diberikan punishment atau hukuman. Ya, dari apa yang sudah dia lalaikan tadi. Maka nanti ketika dewasa, dia sudah bisa mengatur diri. Mana yang harus dibatasi, mana yang harus loss. Yang harus loss itu ya sesuatu yang bermanfaat. Ya, walaupun mungkin bukan ibadah. Karena kita punya satu hadis yang umum sekali. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Itu kan tidak terbatas hanya hal-hal ibadah. Jalan bolong, kita punya inisiatif, punya uang, ditambal. Itu kan sangat manfaat untuk manusia. Hal-hal seperti itu yang patut kita ajarkan, nilai-nilai kebermanfaatan kepada sesama. Kemudian fanahnu la nunkirul mubahat walakin nuqalliluha ila adna ma yakfil jismi. Faqad kanat ma'siyatu qadiman tatasattaru an a'yunil ulama wa an suyufil umara walakinnaha al-yawm fi syawari' wan nawadi wa fi ayyi amakinin wa ta'itihi qadamaka mimma yaj'alul mu'min aktsaru ta'tsiran biha min haitsu la yashkur. Bahasanya ya kita
tidak memungkiri bahwasanya hal-hal yang mubah itu boleh. Karena memang hukumnya demikian dari syariat kita. Akan tetapi nuqalliluha, kita harus mempersedikit, mengatur, membatasi. Batasannya bagaimana? Ila adna ma yakfil jismi, kepada batasan yang tubuh kita cukup ya, untuk merasakan itu. Kita kerja penat sekali, 1 jam tak alarm, hihi, delok reels, delok apa TikTok, oh cukup sudah 1 jam. Kemudian kita aktivitas yang lainnya. Jadi cukupnya itu bagaimana sampai hak-hak yang lain itu tidak terkorupsi. Hak keluarga masih ada, ya, hak ibadah kepada Allah masih ada, semuanya cukup, semuanya cukup. Kenapa? Karena zaman dahulu kemaksiatan itu tertutupi atas jasa lisannya para ulama dan atas jasa pedangnya para pemimpin atau apa namanya umara itu ya, pemimpin negeri. Orang itu malu mau bermaksiat. Kenapa? Selalu diingatkan oleh khotib-khotib di masjid. Jadi mereka maksiat delik-delik. Akhirnya orang itu takut kalau bermaksiat, kalau berzina. Kenapa? Sekali ketahuan dihukum oleh pemimpin atau hakim. Maka kemaksiatan itu zaman dahulu betul-betul tertutupi dari oleh lisannya ulama dan pedangnya umar. Tapi zaman sekarang, walakin nahal yaum, zaman ini kemaksiatan fis syawari, di jalan-jalan besar, bukan di jalan kecil. Wan nawadi, setiap lembah-lembah. Kalau ini bahasanya lembah ini karena ulama zaman dahulu. Sekarang di apartemen-apartemen, ya di hotel-hotel. Ya. Dan di setiap tempat-tempat yang engkau biasanya berjalan di situ pasti kamu dapati kemaksiatan. Maka hal yang demikian itu membuat efek kepada diri seorang mukmin sangat-sangat berpengaruh, walaupun kita orang-orang mukmin biasanya tidak terasa. Tidak terasa. Dulu orang, saya masih ingat zaman saya kecil sekali, gembar-gembor ada apa UUD, undang-undang lah tentang pornografi, pornoaksi begitu ya. Yang saya pahami, ada orang di aliran sungai, kanal itu Pak. Itu kalau BAB di situ kena pasal. Karena saya anak kecil gitu ya. Intinya itu susah sekali. Orang mau melihat sesuatu yang tidak senonoh itu kan susah sekali. Tapi zaman sekarang itu masuk di kamar-kamar kita, masuk di masjid-masjid kita hanya lewat HP. Masuk di matanya anak-anak kita, bahkan kita tidak tahu. Tidak terbayangkan zaman dahulu. Bahkan mungkin kalau ulamanya mengingatkan, ya masyarakat yang sudah jauh dari ulama, sudah jauh dari masjid, umaroknya, lah kalau mendukung mau bagaimana, gitu ya. Kan banyak sekarang juga guru-guru itu yang membuat akun-akun TikTok entah apa gitu ya. Kalau ada joget viral, mereka ngajak santrinya untuk ngedance atau joget itu. Gurunya tengah, oleh profesional dia. Nanti yang muridnya itu dancernya atau yang mengiringi. Itu banyak sekali. Ini bagaimana? Ya, kalau laki-laki mungkin masih oke. Itu perempuan. Berarti kan perempuan itu kan paling mahal kan rasa malunya. Kalau sudah itu bilang bagaimana? Mereka joget di depan kamera yang melihat tidak 1-2 orang, seluruh dunia bisa mengaksesnya. Jadi ya buku ini mungkin ditulis nggak tahu sudah ada HP atau belum, tapi sangat realistis, ya, sangat realistis. Dimanapun kita pijakkan kaki, di situ kita bisa melihat kemaksiatan. Ya. Di kamar kecil bisa kita melihat kemaksiatan. Kita ngumpet bisa melihat kemaksiatan. Dulu bagaimana? Orang bermaksiat itu ya hanya mendatangi tempat-tempat prostitusi atau tempat-tempat kemaksiatan. Memang legal di situ ada apa namanya secara tidak langsung. Saya pengen maksiat, masuk ke tempat maksiat. Sekarang bisa masuk ke kamar sendiri. Naudzubillah min dzalik, masuk ke masjid karena sepi mungkin, atau masuk ke tempat mana bisa bermaksiat. Maka itu akan sangat berpengaruh di hati orang-orang mukmin zaman sekarang, walaupun dia tidak merasakan. Akhirnya apa? Kita biasa aja melihat dua orang pacaran di apa namanya taman-taman kota, di taman-taman itu biasa saja. Karena kenapa? Ya di HP aja banyak.
Itu ya biasa aja, paling itu juga mau lagi apa gitu. Zaman dahulu atau mungkin zaman panjenengan dulu kecil tidak terbayangkan hal-hal seperti itu. Tidak terbayangkan hal-hal yang sekarang terjadi. Tapi begitulah akhirnya kita disuguhkan dengan harus mendidik anak dengan keadaan yang sedemikian rumitnya. Demikian rumitnya. Lagi, qadiman kanal muadzinu kama yunadi lis sholati yunadi idza dakhala thuluthul akhir minal laili wa yaqul ya rijalul laili jibtu rubada'in la yuraddu la yaqumul laila illa man lahu azmun wa jaddu. Ini syair banyak yang sudah menyanyikan, ini banyak. Dulu muadzin itu tidak hanya mengumandangkan azan untuk sholat 5 waktu. Ada tambahannya. Kapan itu? Ketika thuluthul akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir ada, maksudnya muadzin ini ya bukan di masjid tok, Pak. Maksudnya ya orang yang meneriakkan panggilan. Pokoknya memanggil orang. Nah, sepertiga malam terakhir ada orang yang memanggil. Mungkin di syawarik, di jalan-jalan begitu, atau di perkampungan-perkampungan orang yang padat, apa yang diucapkan, apa yang didakwahkan, apa yang ingin dipenuhi dari panggilan itu. Ya rijalul laili jibtu, wahai para laki-laki, berusahalah, bangunlah, sungguh-sungguhlah, seperti malam terakhir ini. Rubada'in la yuraddu, waktu ini loh, seperti malam terakhir ini loh, berapa banyak itu tidak bisa ditolak oleh Allah. Karena waktunya sakral. Rubadain, berapa banyak orang yang meminta. La yuraddu, tidak kembali mintanya itu. Orang ngirim pos, kok dibalik, no, berarti kan nggak sampai. Doa kita itu nggak pernah kembali. Atau doa kita itu banyak doa sekali yang terkabulkan di sepertiga malam terakhir. La yakumul laila illa man lahu azmul wajadtu. Maka sepertiga malam terakhir seperti ini tidak ada orang yang bisa bangun kecuali orang yang punya azam yang kuat dan keinginan yang tinggi. Bagus sekali. Banyak nasyidnya ini, Pak. Di YouTube juga banyak. Ya rijalul laili jiddu rubada'in la yuraddu la yakumul laila illa man lahu azmul wajadtu. Dengan cari buat alarm itu bagus sekali kalau tahu artinya ini. Nah, itu zaman dahulu. Sekarang zaman ini, hadisan zaman sekarang. Wasolal fajr bil isya'i bil ghina'i wal lahwi wa musyahadatil haram badalan mimma kana yaf'aluhu katsirun minas salafi fi sholatil fajri bi wudu'il isya'i. Zaman sekarang orang dari malam sampai dengan sholat fajar, dari waktu isya sampai dengan waktu fajar ngapain? Nyanyi-nyanyi. Ghina itu nyanyi. Wallahwi, hal-hal yang sia-sia. Wa musyahadatil haram, dan melihat hal-hal yang haram. Global mubah aman nih bagi yang fan mana. Nanti kalau keterusan lupa nggak tahajud ya bisa makruh akhirnya. Tapi yang haram-haram, yang jelas haramnya ini. Melihat hal-hal yang haram. Ya, pergi ke diskotik, pergi hal-hal yang haram ditonton. Dari pada isya sampai nanti subuh. Mbah kupik, mbah apa. Saya baru tahu ternyata orang-orang undian itu yang zaman dahulu itu, togel itu bisa tidak tidur berhari-hari. Ya kemarin dari Mas Kes itu. Ya, cerita itu bisa nggak tidur berhari-hari, fokus gitu ya, karena fokus bagaimana undiannya, karena bukan pemain ya nggak tahu bisa seperti itu ternyata sampai nggak tidur. Saya juga pernah lihat orang-orang tua itu catur gitu ya, catur itu satu kali gerak itu setengah jam, Pak. Pikir kalau saya lihat piye kok nggak ngantuk gitu, kopi satu gelas kecil rantai-rantai. Kadang-kadang nggak masuk di akal yang kita itu nggak tahu, yang tidak pelaku gitu. Nah, tapi bisa lah kalau kita lagi marahan sama istri itu ya kopi entek-entek terus pelariannya ke warung kopi ya oke. Tapi orang-orang yang catur tadi itu berarti memang sesuatu yang sangat difikirkan, yang digandrungi itu tidak menidurkan orang. Dan banyak
Banyak sekali orang-orang seperti itu. Nah, badalan itu sebagai ganti sama yang dilakukan orang zaman dahulu juga sama. Mereka nggak tidur dari ba'da isya sampai fajar nggak tidur. Tapi nggak tidurnya mereka itu biasanya nanti pas sholat fajar tidak wudhu lagi. Sholat isya kan sudah wudhu. Mereka subuh nggak wudhu, Pak. Kenapa? Karena yang membatalkan wudhu itu kan satu tidur, dua ngentut. Mereka nggak tidur, terjaga. Saat masuk nggak ngentut dari isya sampai mangannya kan sedikit, Pak. Kita kan di Malang itu makan yang durian apa yang membuat kita 1 jam itu bisa 10-50 kali. Maka maklum zaman dahulu kelaparan. Ya. Ada muridnya Abu Hanifah namanya Abi Yusuf. Itu sampai tidak makan 3 hari karena memang nggak ada makanan. Hari keempat nggak ikut belajar sama teman-temannya. Dicari sama temannya, mana ini Abi Yusuf ini? Ternyata di rumahnya sudah karena orang kelaparan kayak mau mati gitu ya. Dikasih makan ya, sama teman-temannya. Kamu kok nggak bilang? Nah, saya sudah terlalu menikmati menuntut ilmu. Ya, saya juga malu menjaga harga diri gitu ya. Tapi hari keempat betul-betul nggak bisa berangkat. Ya, 3 hari nggak makan. Nah, tapi kalau kita ya tadi bedanya salaf dengan kita, mereka bergadangnya menyebabkan subuhnya itu tidak wudhu. Ya orang-orang zaman sekarang ya bagaimana? Itulah keadaan perbandingan ya dari orang zaman dahulu dengan kita. Kita lanjutkan sedikit. Ya, sudah tilawah 10 sampai 5 menit. Hadhil ghaflah ja'alat ghafilan yata'ajjabu min badil qailan ila kam tat'abu nafsak qala rahatuha urid wa hina su'ilal imam Ahmad mata yajidul abdu ta'amar rahah qala inda awwala qadamin yad'uha fil jannah al mu'inul wahid wal arwahu muta'aniqatun fala ajaba an tasma'a nafs. Hal-hal yang melalaikan atau hal-hal yang membuat orang itu tertegun, takjub, maka orang-orang yang selalu lalai itu biasanya takjub kepada orang yang ahli ibadah. Kok iso kamu sholat 5 waktu itu? Itu biasanya mereka sangat takjub. Kamu kok soleh sekali, sholat 5 waktu. Padahal ya biasa saja. Sholat 5 waktu itu kewajiban, apa yang hebat? Tapi mereka sampai dengan takjub itu begitu. Karena di pikiran mereka nggak nyampe. Nah, biasanya orang yang ke masjid 5 waktu juga sama. Kok iso orang nggak punya waktu sholat 6 menit itu kok iso? Kok bisa? Nah, akhirnya sama-sama takjub. Kenapa? Karena kehidupannya berbeda sekali. Sangat-sangat berbeda. Maka ada orang yang sampai ngomong melihat orang yang selalu ibadah, ila kam tat'abu nafsak. Kamu menyiksa dirimu capek-capek ibadah itu sampai kapan? Kok kamu rela sholat, rela begini? Itu kan seolah-olah menyiksa diri. Dunia ini enak kok, kopi aja enak kok, ngobrol-ngobrol enak sekali. Tapi dikatakan di sini jawabannya rohatuha uri. Justru saya ingin istirahat, makanya saya kayak gini. Yang saya inginkan itu istirahat, makanya sekarang itu capek. Nah kamu kok sekarang enak sekali, gak ingin istirahat toh? Harusnya begitu kalau kita jawab. Saya ibadah capek-capek itu karena ingin istirahat. Bagaimana kita memahami itu? Maka ada perkataan Imam Ahmad. Tapi ini banyak sekali riwayat, saya sering baca Imam Hasan Al-Basri. Di sini Imam Ahmad. Tapi intinya perkataannya sama, Allah alam. Biasanya ada 2 periwayatan gitu, ada 2 jalur. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan hamba itu mendapatkan nikmatnya istirahat? Maka beliau menjawab Imam Ahmad, inda awwala qadamin yad'uha fil jannah. Insya Allah sudah tahu semua. Nanti kita istirahat itu baru boleh ketika kaki kanan kita pertama kali menginjakkan surga. Karena masuk tempat-tempat yang baik itu kan kaki kanan. Berarti kan masuk surga ke kanan. Nanti kalau kita masuk surga pakai kaki kiri ini salah alamat ini.
digeret malaikat. Nah, masuk pakai kiri, rokok rokok. Maka hafalkan dulu, masuk yang baik-baik, tempat baik-baik, pakai kaki kanan. Nah, nanti kita akan beristirahat dengan tenang. Itu ketika pertama kali kaki kanan kita yang sekarang kita miliki itu melangkah ke surga. Itu baru tempat nanti untuk istirahat yang tenang. Nah kalau hidup, tadi sudah digambarkan di surat Al-Mu'minun. Hidup itu enggak ada kok di surat situ. Habis diciptakan jadi manusia mati. Kehidupannya malah enggak diceritakan. 65 tahun. Memang atau ya 60-an tahun. Sepertinya panjang kalau kita kerjakan seperti ini. Tapi kalau kita ingat-ingat betul visi misi kita tadi untuk kembali ke kampung halaman, insya Allah tidak kehilangan petunjuk. Tapi kalau visi misi itu tidak kita pegang, kita kira kita itu betul-betul apa namanya khalifatullah fil ardi abadan, kita mengatur dunia selamanya, tidak mau kembali ke kampung akhiratnya. Selesai. Al-Mu'inul Wahid, penolong kita itu satu. Dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam, penolong kita satu. Wal arwahu muta'anniqatun. Roh-roh itu nanti saling berpautan. Maka perbanyak teman soleh, perbanyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang selalu ingat siapa kita, kemana kita kembali, dan kita tidak lalai dalam kampung halaman kita itu surga. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.